Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua sehat. Semoga selalu terhindar dari bahaya COVID-19. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, pada siang hari ini kami Polres Tangerang Selatan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan perkara terhadap respon sebuah peristiwa di mana terjadi kekerasan terhadap seorang anak. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa telah beredar video viral di media sosial. Pada video tersebut terlihat dengan jelas bagaimana seorang wanita kemudian mencemplungkan kepala seorang anak di dalam sebuah ember berkali-kali. Dengan melihat respon tersebut, peristiwa tersebut segera direspon oleh Kasat Reskrim Tangerang Selatan, AKP Angga bersama tim yang langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka LQ umur 22 tahun. Dari proses penangkapan kemudian diungkaplah peristiwa tersebut. Diketahui bahwa saudara LQ pada bulan Juni 2020 pada siang hari 14.30 WIB di Jalan Cempaka Raya, Rengas, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, telah melakukan kekerasan terhadap seorang anak, di mana anak tersebut adalah anak kandung daripada saudara LQ. Hal itu dilakukan dengan cara menyiapkan ember yang berisi air yang kemudian mencemplungkan kepala anak tersebut ke dalam ember yang berisikan air. Motif tersangka melakukan hal tersebut adalah bentuk kekesalan terhadap suaminya. Bentuk kekesalan terhadap suaminya yang kemudian hal itu dilampiaskan kepada anak tersangka. Pada saat tersangka melakukan, tersangka memvideokan dan kemudian sesaat setelah itu mengirim kepada suaminya. Dari fakta penyidikan juga diketahui bahwa LQ adalah istri kedua daripada suaminya, atau melakukan pernikahan tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan, atau kita kenal dengan nikah siri. Karena merasa kemudian perhatian suaminya ini lebih fokus kepada istri yang sah, sehingga kemudian saudara tersangka LQ melampiaskan kepada anaknya. Inilah motifnya. Saat ini tersangka sedang disidik oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan, dan kita lakukan penahanan dan dikenakan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya hadir juga di samping kami, karena kami dalam proses penyidikan dan juga beberapa kasus-kasus yang terkait dengan anak, kita selalu berkomunikasi dengan Komisi Perlindungan Anak, maka bisa dari KPI menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pak Iman beserta seluruh jajaran, para wartawan. Mungkin langsung saja, tadi Pak Iman sudah menyampaikan terkait dengan kasus viral yang ada di Tangsel dengan pelaku sudah ditangkap.
Saya hanya ingin memberikan penambahan penjelasan. Yang pertama bahwa kalau kita bicara anak, maka kita bicara tentang seseorang yang usianya 0 sampai 18 tahun. Jadi meskipun masih dalam kandungan misalnya, itu sudah termasuk anak. Dan kita semua punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak, yaitu bagaimana kita bisa mengkondisikan segala aktivitas kita agar anak-anak kita itu bisa hidup, tumbuh, dan berkembang dan tidak mengalami kekerasan ataupun diskriminasi. Siapa saja yang punya kewajiban? Negara, pemerintah daerah, termasuk masyarakat, orang tua, dan keluarga terdekat dengan anak punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Nah, bicara soal kekerasan, memang anak-anak ini dimanapun berada memang rentan mengalami kekerasan, baik di rumah maupun di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat tempat dia bermain misalnya, dengan pelaku siapapun yang ada di situ. Di rumah misalnya, siapapun orang yang tinggal di rumah bersama dengan anak rentan menjadi pelaku. Dan anak mengalami kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual, bahkan kekerasan fisik maupun psikis pun juga banyak dialami oleh anak-anak. Di sekolah pun juga sama, di lingkungan bermain dengan anak pun sama. Nah, dalam kasus ini, ibu yang menjadi pelaku yang tadi sudah disampaikan cerita kasusnya oleh Pak Kapolres, ini orang tua ini sudah melanggar atau diduga melanggar pasal 76C, di mana setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan atau terus serta melakukan kekerasan kepada anak. Dan kekerasan yang terjadi pada anak yang bernama LQ ini itu termasuk kekerasan fisik dan psikis ya. Dan ini masuk dalam perlindungan khusus di dalam pasal 59, tepatnya pada pasal 59 ayat 2 huruf I. Dan ini kemudian ancaman hukumannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, pasal 80 Undang-Undang 35 tentang perlindungan anak. Dan ada ayat tambahan, jika pelakunya adalah orang tua atau orang terdekat dengan anak, termasuk salah satunya orang tua, maka ditambah sepertiga dari ancaman hukuman yang ada. Kemudian bagaimana dengan KPAI? KPAI akan melakukan pengawasan terkait dengan kasus ini kepada pelaku. Kebetulan pelaku sudah di sini, maka akan menjalani proses evaluasi, mendapatkan pendampingan dari kasus kekerasan baik fisik maupun psikis yang sudah dialami oleh anak, supaya anak bisa keluar dari trauma yang dia alami. Dan ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa anak sudah ditangani oleh P2TP2A ya Pak ya. Jadi tinggal kita mengawasi nanti proses selanjutnya. Dan mungkin ini menjadi perhatian kita bersama, bahwa anak itu bukan menjadi pelampiasan bagi apapun kondisi orang tua kaitannya dengan hubungan atau relasi suami istri, dan juga menjadi catatan bagi kita jangan mudah untuk men-share segala sesuatu yang di media sosial, karena media sosial pun juga punya jejak digital yang bisa kita ambil. Dan ini semua saya kira menjadi perhatian kita bersama, bahwa anak ini memang harus kita lindungi tumbuh kembangnya supaya dia tidak mengalami kekerasan, juga diskriminasi, karena anak adalah generasi muda yang akan nantinya menjadi para pemimpin di negara kita. Jadi harus kita jaga betul kualitas anak, karena ketika anak mengalami kekerasan apapun itu bentuknya, baik psikis maupun seksual, maka ini akan memberikan dampak negatif kepada anak, yang ini tidak dalam jangka pendek. Dampak negatifnya ini bisa trauma yang dialami bisa bertahun-tahun, apalagi kalau sampai tidak mendapatkan rehabilitasi bisa bertahun-tahun nanti. Kalau dia pernah menjadi korban kekerasan seksual, maka dia tidak menutup kemungkinan nantinya akan menjadi pelaku kekerasan seksual. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk menambah dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan dari kami. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar video tersebut tidak diviralkan, karena bentuk viral seperti itu melanggar Undang-Undang ITE ya. Dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yaitu tidak menyebarkan video tersebut juga. Itu saja rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kemarin kan ini kan viral di media sosial Instagram. Ya, apakah yang mengupload tersangka sendiri atau sudah diduga dilakukan oleh suaminya. Suaminya dan tersangka. Tersangka dan suaminya ini profesinya sebagai apa?
Dari pekerjaannya diketahui ibu rumah tangga ya, Suaminya swasta. yang diprotes sama si tersangka ini terkait nafkah tiap bulan atau gimana? Perhatian lebih pada istri pertama. Kapolres Ya. itu kena undang-undang ITE nggak, Pak? Iya, Istri dan kita suaminya. mengembangkan tentu dengan mengupload pada media sosial itu kena undang-undang. Istri juga, Pak? Ya. Kapolres, seandainya ibunya udah di penjara, Pak, terus yang mengurus anak nanti ke depannya siapa, Pak? Ya, ini makanya kita kemudian dengan pemerintah daerah, ya, KPAI, semua stakeholder yang berkaitan dengan perlindungan anak, care terhadap ini, ya, akan mengambil perlindungan terhadap anak. Ini kejadian baru pertama kali, Pak? Yang dilakukan dari hasil pemeriksaan seperti itu. Pak, alasan suami upload di Instagram apa, Pak? Jadi untuk memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya keliru, salah. Dan hal inilah kemudian pada saat kita cyber patrol oleh Kasat Reskrim, kita menemukan hal ini langsung direspon secara cepat oleh Kasat Reskrim. Berarti penyebar itu suaminya dong Pak? Apakah suaminya juga dijerat dengan undang-undang Ini ITE? sedang kita kembangkan. Untuk KPK itu, untuk memberikan perlindungan terhadap anak nanti sebutkan perkara ibu kalau pelaku di penjara. Yang pertama-tama rehabilitasi ya, kan sekarang anak akan direhabilitasi oleh lembaga yang memang sudah biasa melakukan itu. Biasanya adalah P2TP2A. Nanti kita akan koordinasi dengan Kapolres dan juga P2TP2A terkait dengan penanganan anak ini. Karena hal pertama yang harus dilakukan adalah anak harus direhab dulu, hilangkan dulu traumanya anak, gitu ya, dari kekerasan yang dia alami. Nanti kalau misalkan sudah selesai, tapi biasanya pendampingan atau proses rehabilitasi ini butuh waktu. Nggak bisa kemudian sehari seminggu kemudian selesai, tapi butuh waktu. Tergantung juga kondisi anak. Apakah traumanya itu kategori trauma berat atau trauma yang sedang, misalkan seperti itu, tergantung waktunya, tergantung pada kondisi anak. Nanti setelah itu baru akan difikirkan katanya dengan upaya perlindungan. Kan orang tua kan masih ada, mungkin juga nanti dilihat keluarganya seperti apa, akan kita telusuri nanti ke depannya pasca dia mendapatkan rehabilitasi oleh lembaga yang memang sudah punya kompetensi di situ. Pak Kapolres, itu pelaku ngelakuinnya udah berkali-kali atau memang baru pertama kali? Dari fakta yang kita dapat tanggal 25 Juni 2020. Berarti baru pertama kali ya? Iya. Tapi kita gali, kita dalami ini. Sebelumnya mungkin awal. ada kekerasan, pukulan. Ini sedang kita gali. Nama proses penyidikan ini kan terus kita kembangkan dan mencari fakta-fakta terkait dengan hal tersebut. Apakah sudah berulang kali atau ada kekerasan-kekerasan yang lain. Untuk kondisi saat ini anaknya gimana? Anaknya kemarin sudah kita lakukan penanganan secara medis. Ya mungkin lebih baik ahli medis yang bisa menyampaikannya. Pak, imbauannya Pak agar tidak terjadi lagi kejahatan terhadap anak maupun seksual maupun kekerasan fisik, Pak. Ya kita selalu ingatkan bahwa anak itu mendapat perlindungan dari negara, ya perlindungan hukum. Jadi apabila masyarakat, orang tua, siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak, maka ancaman hukumannya sungguh berat. Jadi tentunya marilah kita sama-sama melindungi anak kita karena itu aset masa depan, aset negara. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mau tanya lain silakan.